Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan masuk tema 4, sehat itu penting. Subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang gangguan peredaran darah, siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mencari tahu tentang properti tari, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari secara tepat. 3. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menyebutkan properti tari yang digunakan dan karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan benar. 4. Dengan kegiatan praktik melakukan gerak tari, siswa dapat memperagakan tari menggunakan properti tari dengan benar. 5. Dengan kegiatan mencari tahu isi pantun, siswa dapat mengetahui amanat pantun. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Bacalah artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Kemudian kalian tuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Gangguan pada organ darah manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan atau kelainan sejak lahir, maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Berikut adalah gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya. 1. Jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. 2. Hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal 120/80, bisa karena stres, makanan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. 3. Anemia. Penyebab anemia diantaranya perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Seperti kata pepatah, health is not everything, but without health everything is nothing. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Sahabat, menurut Henrik L. Blum, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.
Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian, kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan diri dari penyakit saluran pencernaan seperti diare. Dan perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku dan kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian sahabat, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu faktor keturunan. Sebagian penyakit tidak dapat kita hindari seperti penyakit keturunan. Untuk mencegah penyakit keturunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin. Sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo di atas? Tuliskan isi pantun tersebut ke dalam buku tugas. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.